Tuhan, biarlah hati kita, saya juga tadi ketika masuk dalam rumah Tuhan ini, saya merenungkan betapa indahnya bisa berada, bisa berdiri, bisa duduk, bisa di tengah-tengah bait Allah ini, yang dimana sesungguhnya manusia mencari hal ini, tetapi tidak memahami. Kita memahami ketika kita susah, ketika banyak yang kita alami, tantangan, ujian, dan ya sejenis itu, kita rindu beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah ini, dan yang sudah kita katakan di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan ada Allah di situ, kita akan menerima nantinya ketika kita masuk dalam ibadah itu, yaitu sukacita, dan diberikan kepada kita kekuatan dan kelegaan, bahkan kebahagiaan di tengah tidak bahagia ini. Itu sebabnya puji Tuhan kita panjatkan kepada Tuhan, sebab Dia yang mengatur hidup kita. Saya pun merenungkan kalau saya bisa datang ke rumah Tuhan ini, wah ini Tuhan yang mengatur sesungguhnya. Ya, tidak seorang pun yang bisa mengatur hidupnya dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya. Kalaupun terjadi, bukan karena memang itu tujuannya, tetapi Allah yang sedang mengatur langkahnya. Kalau kita di dalam Tuhan, tapi kalau di luar Tuhan, memang itu ada maksud-maksud yang lain dari mereka sendiri. Tapi kita yang dalam Tuhan ini, Tuhan sudah mengatur langkah kita. Bahkan langkah kita besok dan lain seterusnya, itu pun sudah Tuhan atur sedemikian rupa, dan Tuhan sudah merancangkannya kepada kita. Bahkan dikatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, tapi semua rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa, baik sekali, baik. Ya, itu sebabnya kita terima kasih kepada Tuhan, diberikan kesempatan bagi kita supaya kita bisa beribadah dan kita bisa menikmati bait Allah ini, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan, ya kalau kita tadi sudah memuji Tuhan, hendaklah kita memuji Tuhan memang dari hati yang memahami. Kita sudah menerima semuanya, baik itu penyertaan Tuhan, baik itu berkat-berkat yang sudah kita terima, bahkan juga yang lebih penting ketika hati kita masih rindu beribadah, masih rindu mendengar firman. Itu hal yang paling utama dalam hidup kita ini. Kalau itu sudah tidak ada dalam hati kita, wah sangat disayangkan sekali menjadi Kristen di akhir zaman ini. Tapi kalau hati kita masih rindu, makanya seperti ada pujian, jiwaku haus, kalau itu masih ada di hatiku, di hati kita semua, itu kayaknya yang merupakan keutamaan dalam hidup ini. Karena tidak ada lain selain kita bisa duduk mendengar firman Tuhan dan menikmati firman Tuhan itu. Jadi tidak hanya ucapan dan menikmati baitnya dan menikmati kasihnya dan menikmati firmannya, tidak hanya ucapan, tetapi memanglah itulah hidup ini. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita pada malam hari ini bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tadi saya baca di LCD pendalaman Alkitab, wah hebat sekali nih ibadah ini, pendalaman Alkitab. Aku tidak berani bilang kayak gitu, cuma kita beribadah lah ya, beribadahlah dan dengarkanlah firman Tuhan. Karena kalau dilihat dari kalimat ini, pendalaman Alkitab, wah luar biasa itu, luar biasa. Biarlah gembala sidang yang mengatakan hal itu kepada kita. Tapi kita semua mari kita dengarkan firman Tuhan. Baik, kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-12. Mazmur 33 ayat yang ke-12, kita baca hal ini. Ayat ini kita baca. Silakan dibaca. Mazmur 33 ayat 12, silakan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Ya. suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Luar biasa. Kita mempunyai Allah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya itu Allah semua bangsa-bangsa, dan mereka harus terima itu. Tidak ada kata-kata alasan-alasan yang lain, harus mereka terima. Tetapi dikatakan berbahagialah bangsa-bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
Namun faktanya sekarang ini tidak 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 seperti yang diinginkan Tuhan. Mereka buat Allahnya sendiri, yang sana buatnya Allahnya sendiri. Tapi kita pada malam hari ini kita berbahagia. Kalau dikatakan di sini berbahagialah, harus benar-benar saya dan kita masing-masing ketika kita mengucapkan nama Yesus itu, kalau saya mengucapkan nama Yesus, bukan Yesus orang yang di Filipina ya, sebab orang Filipina ini pasarannya nama Yesus. Tapi kita ini Yesus memang Tuhan. Kalau ketika kita menyebut nama Yesus nggak rasa apa-apa gitu, biasa-biasa aja, wah janganlah ya kiranya seperti itu. Menyebut nama Yesus harus betul-betul, wah ketika saya sebut nama Yesus terasa hati ini bergetar gitu. Iblis aja bergetar apalagi kita. Tapi kalau nggak rasa apa-apa, tenang-tenang aja, sebut Yesus, nama Tuhan Yesus kayak biasa-biasa, nggak rasa apa-apa, wah ini bahaya ini. Kenapa? Dikatakan aja di sini berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan Yesus Kristus kalau dipanjangkan. Kalau ini nggak bangga lagi kita kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, lah memanglah akan seperti dikatakan pemimpin pujian tadi, nggak ada lagi damai sejahtera dalam hidupnya, nggak ada lagi. Jadi kenapa orang nggak damai sejahtera? Memang nggak bergetar lagi nama Yesus itu dalam dirinya. Semoga kita pada malam hari ini dari saya, ketika kita masih berdoa menyebut nama Yesus, makanya ini nggak kebenaran, tetapi gembala sidang kita ini nggak begitu suka kalau nggak ada nama Yesusnya. Makanya seringkali diganti Yesus, katakan Yesus, biar jelas Tuhan itu kan banyak. Tapi kalau sebut namanya langsung namanya, wah itu terasa gitu, terasa. Nah ini dikatakan berbahagialah. Harus memang saya dan kita memang bahagia ketika kita mempunyai Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Kalau enggak bahagia, kita harus kembali minta, kenapa saya kok enggak bahagia? Berdoa pun enggak bahagia, menyembah Tuhan enggak bahagia, apalagi dengar firman Tuhan. Banyak yang kita lihat kan, mata kita melek, terganggu ini. Kalau sudah menyembah Tuhan, mata kita tertutup, memfokuskan diri kita kepada Tuhan, enggak bahagia juga. Waduh, bagaimana itu kekristenan itu? Tapi dikatakan di sini berbahagialah. Dalam istilah sekarang, bahagia jadi orang Kristen. Sebab kalau jadi orang Kristen menurut Alkitab ini, pengikut Kristus, bukan orang Kristen seperti pada umumnya. Banyak juga orang Kristen sekarang ini macam-macam. Tetapi dikatakan di sini berbahagia. Semoga saya masih bahagia jadi orang Kristen. Semoga saya dan kita masih bahagia memiliki Tuhan Yesus Kristus. Dan suku bangsa yang dipilihnya. Waduh, bangga sekali kita jadi imam-imam dipilih Tuhan. Kalau nggak bangga lagi dipilih jadi imam, jadi pelayan, nggak tahu lagi mau jadi apa lagi. Kita dipilih jadi paduan suara, guru sekolah minggu, pelayan perjamuan suci, penyambut tamu, tim penginjilan, apa lagi, mengut kolekte, banyaklah yang lain-lain. Dipilih itu dipilih melalui gembala sidang. Dikatakan itu pun berbahagia. Sudah kita punya Tuhan, jelas namanya, dan jelas ada Dia melalui firman Tuhan ini, Dia ada. Ini membuktikan Tuhan itu ada. Terus kita dipilih lagi. Dikatakan suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Menjadi miliknya sendiri. Puji Tuhan ya, kita semoga malam hari ini dan seterusnya kita tetap merasakan kebahagiaan dan bahagia itu tetap ada di dalam hati kita ketika kita bisa melayani Tuhan. Jadi tidak mempengaruhi segala keadaan-keadaan yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar ini.
tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Karena apa? Kita sudah ditetapkan Tuhan, dipilihnya saya menjadi miliknya. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Dirinya sendiri yang memilih untuk jadi miliknya. Untuk jadi miliknya. Nah, bangsa Israel hal ini tidak digunakan dengan baik. Menjadi contoh. Dan sekarang juga kita melihat kan, ini kan firman Tuhan ini kepada siapa saja ini. Alkitab ini kan dipegang oleh semua orang. Tapi kan tidak memahami. Atau mungkin sudah tahu, tetapi tidak datang kepada Tuhan, ya sama saja. Tapi kalau kita, makanya tadi, ketika kita pun datang ke sini, ini pun bukan kekuatan kita. Karena Tuhan yang sudah pilih. Kita katakan iya ataupun tidak karena Tuhan sudah pilih. Namun, ya, untuk tetap supaya pilihan ini terus berjalan baik, tetap dalam pilihannya, sarana ibadah inilah diberikan kepada kita. Kalau nggak ada ibadah ini, pilihan itu bisa hilang. Pilihan Tuhan itu bisa hilang karena kita tidak menggunakan sarana pemilihan ini untuk kita jaga terus dalam ibadah. Tapi kita ringankan, kita anggap nggak penting, kita anggap udah biasa. Kita atau mungkin menganggap sekali dipilih seterusnya. Enggak juga. Perusahaan juga begitu kok. Ketika dia dipilih jadi karyawan, ketika perusahaan enggak suka, tendang juga, keluarin juga. Ya Tuhan juga begitu. Ketika kita enggak baik-baik, ya Tuhan usir juga akhirnya. Ini bukan kejam karena seperti bahasa-bahasa orang Alkitab, orang Kristen itu sadis katanya. Enggak sadis. Ketika Allah mengatakan yang enggak baik-baik, ya memang dibuang, dibinasakan. Itu bukan perkataan sadis, memang itu firman Tuhan. Jelas. Ya. Nah, di sini dikatakan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saya ingin kita sama-sama baca ayat ini, tapi jangan berbahagialah bangsa. Berbahagialah saya yang Allahnya ialah Tuhan. Hanya itu saja ya, kita sama-sama baca dipimpin oleh Pak Sipayu. 1, 2, 3, iya. Berbahagialah saya yang Allahnya ialah Tuhan. Semogalah kita sudah bahagia. Nah, kita sudah baca firman. Sudah bahagialah kiranya kan, yang tadi datang ke rumah gimana gitu hatinya, nggak tenang. Nah, ketika sudah baca ini semogalah bahagia. Kalau nggak bahagia juga macam mana lagi? Nah, kita melihat bagaimana bangsa Israel. Ketika firman Tuhan terus disampaikan sikap mereka bagaimana. Kita baca dalam Amos pasal yang ke-5. Kita baca dulu Amos pasal yang ke-5. Apa yang mereka sudah kerjakan atau apa yang mereka lakukan dengan sikap mereka. Ayat yang ke-10, pasal 5 ayat yang ke-10. Amos pasal 5 ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-7 mulai. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh terus, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah terus. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantika. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus. Iya. Ini kan mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu Allah itu begini, Allah itu begini. Kalau enggak dengar-dengaran sama Allah itu dibinasakan. Semua tahu dia. Tapi justru dikatakan mengubah keadilan menjadi ipuh, mengempaskan kebenaran. Ayat yang ke-10, ketika ditegur gak suka, ketika ditegur oleh firman Tuhan gak suka. Wah, ini hal seperti ini bukan mereka gak tahu, mereka sudah tahu ini firman Tuhan. Tetapi kenapa makin lama kok makin gak suka dengan firman Tuhan? Ada dua hal yang terjadi. Orang yang beribadah kepada Tuhan makin lama
makin lama kalau emang tidak makin baik kehidupan ini, makin lama makin bosan. Orang yang nggak bertobat, kalau nggak segera bertobat, makin lama makin jahat. Begitulah. Jadi ini yang harus kita lihat dalam kehidupan ini. Bangsa Israel dikatakan di sini, ayat yang ke-10, mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Coba kita perhatikan, ada orang berkata benar, dia benci, dia anggap itu kekejian. Coba kita lihat sekarang ini kan, orang berkata jujur langsung dibully, langsung dibilang alim, atau dikatakan aduh udah Pak Pendeta. Kenapa? Sudah nggak suka lagi dengar omongan-omongan yang tulus ikhlas. Tapi kalau ngomongan-ngomongan yang jahat, yang kotor, yang najis tuh, wah suka, telinganya lebar. Tapi seberapa banyak orang yang suka mendengar kalau ada seseorang mengatakan yang benar? Ketika disampaikan firman Tuhan, berapa yang? Inilah kita kan, dari sekian banyak orang yang penduduk Indonesia, Pulau Batam ini kan cuma segini aja yang datang beribadah kepada Tuhan. Dari sekian banyak orang Kristen, kita melihat karena orang gak suka dengan perkataan yang tulus ikhlas. Ini kan firman Tuhan sangat tulus sekali. Dan benci kepada teguran. Benci kepada teguran. Lah mau apa lagi hidup ini kalau benci kepada teguran? Teguran firman Tuhan, juga nasihat-nasihat dari gembala sidang, gak suka. Lah mau hidup ini mau kemana? Sementara teguran ini ya sampai akhir hayat. Bukan berarti kalau sudah lanjut usia nggak perlu lagi teguran, ditegur terus. Oh namanya Tuhan. Nah dikatakan di sini tadi, mereka benci kepada teguran. Jangan sampailah kita benci kepada teguran-tegurannya. Jangan sampai. Apalagi benci, berkata jijik, keji kepada orang yang ngomong benar. Allah, sok suci kan lah, sok suci. Sok suci dan semuanya. Jadi kalau berkata-kata yang kotor, yang jahat, enak dengarnya, pulas tidurnya. Itu kan bahaya. Padahal apa? Padahal mereka sudah tahu bahwasanya keadilan ada dalam bait Allah, keadilan ada pada diri Allah, kebenaran semata-mata sudah tahu, tapi sengaja melemparkan keadilan, melemparkan kebenaran. Tetapi terus beribadah, kan sia-sia. Ini ayat yang keempat kita lihat, naik Pak, ayat yang keempat kita melihat terus beribadah. Terus baca ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Terus. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Terus. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Pak, agak tenang sedikit Pak bacanya. Tenangkan. Tarik napas. Ayat yang ke-7, ulangi 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Iya. Sudah tahu. Dan ini diulang lagi disampaikan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Disampaikan ini kepada Israel. Mereka bukan gak beribadah, buktinya mereka cari Betel, mereka cari Gilgal. Betel kan tempat bait Allah. Mereka tahu di Gilgal juga tempat mempersembahkan korban, tahu. Tetapi mereka bukan mencari Tuhan, bukan mau mendengarkan didikan teguran dari firman Tuhan, hanya sekedar beribadah. Jadi ini bukan berbicara kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak beribadah, bukan. Berbicara kepada orang yang datang terus ke Betel,
datang terus ke Gilgal, tetapi sesungguhnya tidak mencari Tuhan. Sangat disayangkan hal ini terjadi. Lalu kita mau ngapain kalau kita nggak mencari firman, datang beribadah, terus mau ngapain? Lebih baik kita di rumah. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Diulangi lagi ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tapi tidak juga. Langsung ayat yang ke-7, kamu mengubah keadilan dengan ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Coba kita lihat diri kita. Ketika kita masuk dalam ibadah, yang kita cari bukan firman Tuhan, tapi kita terus rajin ke gereja, tapi bukan mau mendengar firman. Ini agak aneh kayaknya. Sudah jelas-jelas ketika kita datang ke gereja untuk dengar firman, tapi ini bukan itu tujuan. Lalu apa jadi tujuannya? Ketika disampaikan keadilan Allah, ketika disampaikan kebenaran Allah, dihempaskan, dibuang. Jadi maksudnya apa? Ya pulang aja, kan gitu maksudnya. Ngapain? Disampaikan teguran firman Tuhan, ditolak. Ketika berkata benar, dibully. Agak aneh memang, ya, agak aneh. Itulah bangsa Israel. Contoh, dan sekarang ini banyak kekristenan seperti ini. Masuk terus rajin dan sangat rajin ke gereja, tapi bukan mencari Tuhan. Sudah tahu dia, udah tahu. Jadi memang hidup ini pilihan kita lah, kita mau selamat, mau hidup atau mau mati. Kalau mau hidup dikatakan carilah Tuhan. Ya kalau nggak mencari Tuhan berarti pilih mati. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis. Ini kan perkataannya seperti keji sekali kan? Tapi bukan. Konsekuensinya ketika kita tidak mau datang kepada Tuhan. Ini potret daripada kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Jadi nggak heran, dan bukan menentukan dia itu orang Kristen atau dia itu anak Tuhan ketika masuk ke gereja. Tapi seberapa banyak orang yang memang mencari Tuhan. Seberapa banyak orang yang memang masih haus mendengar firman Tuhan. Itulah yang menentukan dia memang sebagai orang Kristen. Nah, malam hari ini kita bersyukur dalam penggembalaan ini. Kita diajar, kita dididik. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menggembalakan hidup ini sekian lama, supaya jangan sampai salah. Jangan hanya mencari battle. Istilahnya itu, jangan ngotor-ngotori gereja kalau bukan tujuannya untuk mencari Tuhan. Lama-lama kan rusak juga tuh kursi kalau didudukin, kalau nggak ada manfaatnya dalam diri kita, nggak ada dampak perubahan dalam diri kita. Rusak lama-lama kursi itu. Rusaklah musik itu, dipencet-pencetin terus, digebuk-gebukin terus. Kalau tidak ada hati yang terus mencari Tuhan, jadi dengan kata lain merusak jadinya. Tapi kita pada malam hari ini memang kita mencari Tuhan, mencari Tuhan plus mencari gembala. Saya juga rasa, Om ini kok sering kali jadi tinggalin kami ya. Tapi nggak bisa disalahkan juga. Nah, begitulah keadaannya. Rasa juga tadi saya berdoa, baru kali ini saya rasa nggak enak juga. Terus Om ini pergi. Tapi bagaimanalah? Sudah begitulah saatnya. Oh, kalau sempat kita, untunglah Om itu pergi, sebagai lega sedikit. Ini emang udah lucu. Kita baca pasal ke-8 Pak sekarang. Lompat pasal yang ke-8, Amos pasal yang ke-8.
Kita baca di sini ayat yang ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya Jangan lagi. sampai hal ini terjadi kepadaku, kepada kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni oleh Tuhan. Waduh. Oleh karena apa? Gak ada lain-lain. Karena memang tidak lagi menyukai, menganggap ringan firman Tuhan. Saya setuju memang ketika Gembala Sidang ini menetapkan harus firman yang lebih banyak. Jangan dikurangi itu. Kalau ada yang mengurangi itu memang dia gak suka lagi firman Tuhan. Gak ada ngomong-ngomong, gak ada jiwa baru. Jiwamu aja lah. Pakai jiwa-jiwa baru lagi. Memang dia yang sudah gak suka lagi firman Tuhan. Itu aja lah. Gak usah komen-komen yang lain-lain. Banyak cerita. Harus firman Tuhan. Jiwa baru, emang kalau dia gak bertahan, memang bukan dia yang ingin dipilih Tuhan. Ngapain kita ngurusin dia? Tuhan yang punya manusia. Dia tahu kok siapa miliknya. Kan begitu kan? Tuhan tahu siapa miliknya. Gak usah kita sok tahu. Tuhan tahu siapa miliknya. Kalau dia miliknya pasti bertahan. Tidak miliknya keluar dia. Nah itulah. Tegas-tegas saja hidup ini. Memang begitulah keadaannya. Karena tidak atau karena menganggap ringan ibadah, anggap ringan firman Tuhan. Tidak lagi yang utama firman Tuhan itu. Tidak lagi yang utama. Sehingga dikatakan, aku tidak akan memaafkannya lagi. Waduh, kalau Tuhan mengatakan ini, kalau orang lain mengatakan itu nggak berkuasa kan? Nggak berkuasa. Manusia mengatakan, saya pun mengutuk saudara nggak berkuasa, nggak usah takut. Tapi kalau sudah Tuhan yang ngomong, waduh, kemalangan selama hidup. Kalau manusia nggak memaafkan nggak apa-apalah. Ada seorang mengatakan karena dia sakit hati, tidak akan kumaafkan kau sampai ke surga. Nggak mungkin ke surga, udah nggak maafkan. Aneh nih perkataan. Ya nggak mungkin lah ke surga. Takkan kumaafkan dia sampai ke surga. Loh, lucu ini perkataan. Dengan dia tidak memaafkan aja nggak mungkin ke surga. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan itu. Hanya Tuhan. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Ya, nyanyian, pujian itu bukan lagi menjadi sukacita, udah jadi ratapan. Kan sedih sekali ya kalau kita memuji Tuhan, tetapi bukan merupakan pujian yang membuat kita sukacita, tapi ujung-ujungnya memuji Tuhan jadi ratapan. Enggak rasa ketika kita memuji Tuhan, enggak rasa kita sukacita atau terangkat menyembah Tuhan, enggak. Yang terasa kayak meratap. Aduh, sedih kali ya, bagaimana begitu ya? Cobalah kalau kita memuji Tuhan selama setengah jam, enggak rasa apa-apa. Enggak mengangkat hati kita, apalagi angkat orang lain. Wah, ini bagaimana ini? Kenapa? Sudah diganti dengan ratapan. Wah, semoga janganlah diganti pujianku dengan ratapan. Ngeri sekali hidup ini beribadah. Sementara kita terus memuji Tuhan, tapi bukan pujian, hanya ratapan. Sedang meratap di hadapan Tuhan. Kenapa? Ayat yang keempat. Kita baca lihat. Ini kejahatan bangsa Israel. Ayat yang keempat. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Iya. Menilai manusia dengan materi. Diukur manusia itu dengan materi. Semua manusia diukur dengan materi. Dikatakan, dengarlah kamu,
hai yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Sudah sengsara, disengsarakan lagi. Inilah bangsa Israel, kejam sekali. Tuhan memberikan kepada kita kasih untuk mengasihi orang lain, tapi berputar menyengsarakan orang. Kayaknya ini nggak ada di sini kayaknya. Saya yakinlah kita semua nggak mungkin lagi hal ini kita kerjakan kan. Macam persekusi yang sekarang terjadi itu kan nggak mungkin lagi. Ayat yang kelima. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, Terus supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. iya, semua berorientasi kepada materi, uang. Dikecilkan eva, dibesarkan sikal. Bulan baru suruh cepat-cepat berlalu. Ini kan berbicara tentang ibadah. Ketika ibadah, maunya jangan lama-lama. Ini nggak lama-lama kok ini, saya nggak mampu lama-lama. Maksudnya takut. Bulan baru, jangan lama-lama lah, maunya ibadah itu cepat-cepat saja. Bilakah bulan baru berlalu supaya kita bisa menjual gandum? Bolak-balik kan Gembala Sidang mengatakan, jangan buat rancangan ketika kita mau berniat beribadah. Nanti kalau sudah habis ibadah barulah rancangkanlah. Sudah dirancangkan, udah tadi jam 1 saya mau buat ini, lewat jam setengah 1. Bersungut-sungutlah sepanjang ibadah. Mau keluar segan, mau duduk sungkan, mau melarikan diri, ada security, susah. Aduh, gawat kan. Kenapa? Sudah merancangkan mau jual gandum. Kapan lah ibadah ini selesai? Saya mau ini, mau ini, mau ini. Dikatakan, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, masih berani lagi. Semoga lah kita yang bekerja ini jujur-jujurlah bekerja. Jujur-jujurlah bekerja. Lebih baik ketika kita jujur ditolak nggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah katakan saya untungnya segini, ruginya segini. Jangan masih untung kita katakan sudah rugi. Untungnya masih besar kita katakan sudah rugi. Wah, gimana itu? Berbuat curang dengan neraca palsu. Yang berdagang ini, tolonglah yang berbisnis berdagang. Tidak berlaku lagi hal ini kepada kita. Karena mengejar bagaimana supaya sikal berat, meraih keuntungan, menghalalkan segala cara demi dapat uang. Ini yang dikerjakan. Tuhan biarkan. Terus baca ayat yang ke-6. Supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Iya. Manusia seharga uang. Wah, kita nggak seharga uang ya. Kita seharga darah Yesus. Sudah jelas itu ya. Sudah jelas. Dan kita juga menganggap orang seharga darah Yesus lah kiranya. Jangan kita mau enaknya sendiri. Saya ini seharga darah Yesus loh. Lalu sama orang lain dikatakan ini membeli orang lemah karena uang. Ketika dia lemah, seenaknya kita nasihati, begini kamu, gara-gara begini kamu, makanya kamu jadi seperti ini. Karena kita sudah tambun, bukan tambunan, sudah tambun, baru menginjak-injak orang lemah. Dan orang miskin karena sepasang kasut dan lain. Ini yang terjadi di bangsa Israel yang sudah tahu firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Ketika dikatakan dalam Yehezkiel, ketika ada orang jahat, orang berbuat dosa sangat keji sekali, ketika Yehezkiel diberikan menasihati orang ini, dia kembali, segala perbuatan jahatnya dilupakan Tuhan.
karena dia sudah kembali. Oleh karena firman Tuhan yang dia dengar, dia bertobat, dia kembali. Semua perbuatan jahatnya Tuhan tidak ingat. Ini bagaimana? Pasti Tuhan ingat, karena apa? Mereka nggak kembali. Makanya dikatakan bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Kita kan sampai sekarang ini kita semua pasti begitu. Tuhan, lupakanlah segala dosa-dosa masa lalu saya. Saya mohonlah ampun Tuhan. Kiranya Tuhan melupakan semua masalah, segala dosa dan kesalahan, kejahatan, semua yang saya lakukan. Itu sangat kita harapkan sekali itu dalam doa kita. Kenapa? Ya kalau Tuhan sudah lupakan kan enak kita. Tapi kalau Tuhan dikatakan aku tidak melupakan, waduh, berarti sudah marah sekali Tuhan. Sudah marah dan segera melakukan tindakan. Ulangi Pak, ayat 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu? Sehingga setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Ya, ini amarah Tuhan. Kenapa? Karena ayat yang keempat sampai ayat yang keenam sudah tidak mau lagi atau sudah meringankan firman Tuhan kepada sesama, sudah menganggap manusia itu seharga uang, materi dan lain sebagainya, dan untuk meraup segala kepentingan atau kebutuhannya menghalalkan segala cara. Beribadah pun datang beribadah, bukan mau beribadah, tetapi kapanlah ibadah ini cepat selesai, cepat berlalu kiranya, supaya mengejar penjualan, mengejar untung. Nah, ayat yang ke-9. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada 10. hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Iya, sampai situ. Ya. Jadi kalau memang hari-hari ini sepertinya kita melihat seperti meratap, kita perhatikan, karena memang manusia atau orang Kristen pada umumnya atau umat Tuhan tidak lagi menganggap firman Tuhan itu yang utama, sudah meringankan, mengentengkan firman Tuhan. Jadi rasa seperti meratap hidup ini. Padahal ke gereja, padahal beribadah, padahal melayani. Tapi kok rasanya kayak meratap gitu, kayak berkabung. Ini harus kita lihat, harus kita memperbaiki. Makanya kalau kita beribadah nggak rasa sukacita juga, emang ini harus kita kembali kepada Tuhan. Nggak bisa nggak ada alasan yang lain. Bukan gara-gara ini, Ayong ini yang berkhotbah ini. Ya pulang aja lah. Kita mau datang dengar firman Tuhan. Kalau nggak rasa apa-apa, wah sedih sekali. Aku nggak mau, rugi banget, waduh, rugi sekali saya datang ke sini hanya melihat orang. Saya mau dengarkan firman Tuhan. Entah apa nanti yang Tuhan bicarakan sama saya, pasti ada. Pulang. Nanti kalau kita pulang rasa berkabung, aduh, capek-capek nungguin dari 6:30 sampai nanti kita jam 10 pulang. Enggak lah, jam 9 aja. Kan rugi sekali. Bagaimana itu? Mengubah perayaan-perayaan menjadi perkabungan. Terus ulangi ayat yang ke-10. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Terus. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit. Harusnya matahari, bulan itu memberikan kepada kita sukacita. Harusnya ibadah, pelayanan itu membuat kita terus bersukacita. Makanya kita rindu beribadah. Kenapa? Ketika kita sempat gak ibadah,
pasti rasa agak surut sedikit. Makanya Tuhan kapan beribadah? Lucu juga emang kita ini kalau nggak ada ibadah senang. Aduh, udah nggak level kita lagi tuh kayaknya. Ini agak sombong nih perkataannya. Nggak seharusnya lagi kepada kita itu, aduh maunya libur. Aduh, nggak ada itu. Hari-hari ini memang kita makin perlu, malah makin perlu ibadah, makin perlu melayani. Kalau nggak melayani, aduh meratap sepertinya. Tapi Tuhan ganti. Dimana itu sukacita dulunya, Tuhan ganti semua jadi ratapan, nggak rasa apa-apa. Kenapa? Karena sudah meringankan firman Tuhan. Itu pasti kita alami, pasti saya alami itu. Kalau kita meringankan firman Tuhan, nanti tunggulah ratapan. Jadi datang ke gereja sama aja. Makanya kalau orang yang sudah nggak ada lagi tumbuh rohaninya, emang kalau ibadah ditanya biasa aja, pasti katanya biasa aja, pasti biasa aja. Itu sudah bukan lagi masalah yang lain-lain, memang sudah meratap lah dia. Sudah dia rasa ratapan ibadah itu. Bukan lagi sukacita beribadah melayani Tuhan. Memang kita nggak layak. Kalau soal mengatakan nggak layak, nggak ada yang layak. Tetapi setidaknya kita merasakan, Tuhan, aku bisa dalam bait-Mu ini. Aku bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pun tidak rasa. Pulang di sini seperti ratapan, sama datang dan sama pulang. Kita boleh sama, tapi situasi hati kita nggak boleh sama. Beda datang dengan pulang. Kalau sama saja tuh, aduh rugi kalau saya. Enggak lah. Makanya kita ingin beribadah, besok lagi beribadah, besok lagi beribadah, besok kalau bisa beribadah Tuhan. Kalau libur, aduh kenapa libur ya? Harusnya. Ya, kalau sudah gembala yang mengatakan libur, ya kita mau ngapain kan? Mau gimana gitu kan? Tapi janganlah, belum dikatakan libur sudah libur. Jangan. Sebelum Tuhan ganti semua perayaan, semua yang kita anggap sukacita, semua yang kita anggap pujian, jadi ratapan semua. Kita berulang tahun pun seperti meratap. Sedih kali ini. Kita dapat bonus pun seperti meratap. Sudah Tuhan ganti semua. Karena kita sudah mengecilkan, meringankan firman Tuhan. Israel sudah tahu ini. Orang ini udah tahu. Jadi bukan karena nggak tahu. Kalau nggak tahu Tuhan bisa memaklumi. Dia kasih tahu supaya tahu, sehingga murka nggak datang. Ini sampai nggak ada lagi memaafkan, kan kenapa? Karena sudah tahu dikerjakan, nggak ada lagi maaf sama dia. Digantilah semuanya. Alangkah malangnya hidup saya, hidup kita. Beribadah tetap seperti meratap. Sekiranya jangan hal ini terjadi pada kita. Kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya selalu memberikan sukacita di hati ini ketika masuk dalam ibadah. Tadinya sedih, susah, tadinya rasa gimana lah mau datang ibadah ini, atau mungkin berat. Saya juga mengalami seperti itu. Enggak berarti hebat langsung datang ibadah ini, enggak. Kadang-kala berat. Tapi ketika masuk dalam ibadah ini, ada Tuhan berfirman kepada kita, wah, pulang dari situ rasa lega. Untunglah Tuhan tadi saya datang ke rumah Tuhan. Kalau enggak, teruslah saya malang, teruslah saya susah, teruslah saya kejepit. Tapi datang ke rumah Tuhan, datang firman Tuhan, dia menghibur, dia memberikan kekuatan. Ayat 11, ini sangat populer sekali ayat ini, tapi kita harus tambah populer dengan dibacakannya pada malam hari ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan karena makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita rasa kita waktu berpuasa nggak enak kan? Nggak enak, apalagi kita pas puasa kerja pula. Waduh, hausnya itu mah gimana gitu. Tahu kita kan haus bagaimana? Lebih pahit kalau kita ini tidak ada lagi firman Tuhan kita terima. Lebih pahit, lebih sedih dan susah sekali. Dan itu akan diberikan kepada orang yang selama ini meringankan firman Tuhan.
Walaupun dia duduk, Tuhan gak buka lagi kepada dia telinga untuk dengar firman. Buntu dah, kayak ditutup telinganya. Kita tahu kan, kayaknya kita ya atau mungkin sudah pernah merasakan kelaparan. Kan sakit kan, sedih sekali kan, susah sekali kan kalau kelaparan. Kita aja kalau berpuasa kan, aduh menderita sekali. Ya. Lewat pula kita ke yang harum-harum, waduh menderita sekali itu rasanya. Tahu kan kita susah, tapi Tuhan buat lebih susah daripada itu ketika kita tidak menerima makan dari firman Tuhan. Duduk kita, tapi kita nggak bisa makan firman Tuhan itu. Kan sedih, kayak orang sakit, makanan enak-enak tapi nggak bisa dimakan. Orang lain makan, santai sekali, sampai keringat makan. Sampai waduh lezat sekali kayaknya, kita nggak bisa makan. Di tengah-tengah ibadah seperti ini, jangan sampailah firman Tuhan disampaikan berdesik-desik. Apa itu berdesik-desik? Gak tahu lah. Disampaikan kayak anak panah berterbangan terus disampaikan. Gak rasa apa-apa, gak terasa. Waduh, memang sudah kelaparan itu kali. Kalau kita tahu kelaparan jasmani, sakit, sedih, susah, pahit, Tuhan datangkan yang lebih pahit daripada itu, kelaparan akan firman Tuhan. Jiwa langsung merana. Kalau kelaparan makanan kan cuma tubuh, haus kan, butuh minum, lapar lah perut ini keroncongan gitu. Tapi ini kalau sudah jiwa yang haus, merana, meratap, gak ada obatnya lagi. Mau makan sekenyang apapun, bisa bunuh diri juga ini, gantung diri, menyelesaikan semua. Ini akan dikirim, dan memang dikirim. Jangan sampai kita semua walaupun duduk tapi tidak bisa kita makan firman Tuhan. Ibadah hari Minggu, Minggu pagi, Minggu sore, ibadah PA, penyembahan, kaum muda, kaum wanita, kelompok, gak bisa makan firman Tuhan itu. Wah, sangat disayangkan sekali. Dikatakan sesungguhnya waktu akan datang, ini pasti datang sama saya, sama kita, sama semua kita, ketika kita meringankan, menganggap enteng itu ibadah, menganggap enteng itu firman Tuhan. Pasti datang ini, dan tidak ada obatnya. Ulangi, baca ayat 11 Pak. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman 12. Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Kalau saya ini, saya harus duduk tenang. Ini kalau saya nggak kebenaran ini, saya harus dengar firman Tuhan di sini. Ini kan kebenaran ya. Kalau Anda boleh lah. Ini sampai mengembara, dia coba ke sana, siapa tahu bisa dia makan. Coba aja sampai ke ujung-ujung laut pun bisa, sampai tenggelam ke laut pun cari aja. Dicoba ini kan, dicoba menjelajah, dicoba untuk cari apa? Karena lapar. Siapa tahu di tempat sana saya bisa makan, silakan. Gak makan juga. Kalau gembala sidang mengatakan, karena ini semua kita pelayan ya, kan kalau PA ini kan umumnya jemaat yang sudah tergembala di sini. Kalau gembala sidang mengatakan, kalau sudah di sini saja dia nggak suka firman Tuhan, kemana-mana pun itu nggak akan suka firman Tuhan. Yakinlah. Kalau di sini udah rusak kemana-mana itu akan pembuat atau apa namanya, troublemaker, pasti itu. Coba mengembara, coba dia lari dari bangsa Israel, lari dari tanah Kanaan, lari semua, lari untuk cari apa? Cari makanan, makan firman, tidak dapat. Coba menjelajah, nggak dapat. Menyeberang lautan pun nggak dapat. Mau beribadah ke sana pun kita nggak bakal ketemu dan nggak bakal makan kita di sana. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah GPT Batam kotanya. Kita sudah anggap ringan tuh firman Tuhan. Hanya itu aja, nggak ada yang lain.
Bukan nggak boleh kita beribadah di tempat-tempat lain, boleh, silakan. Tapi ketika kita sudah anggap ringan enteng firman Tuhan, mau kemana pun kita menjelajah supaya dapat makan di sana, nggak ketemu. Malah justru apa, baca ulangi ayat yang ke-12 dan 13. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Mengembara dari laut ke laut. Dari laut ini sampai kemana-mana, menjelajah terus-terus. Dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Tidak bakalan, karena bukan masalah tempat sekarang. Terus pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. ya, orang-orang muda. Jadi kita, kebetulan juga saya ini guru sekolah minggu, kan orang-orang tua juga banyak di sini. Suruh itu anak-anak itu jangan sampai nggak beribadah, mulai dari anak kecil sampai yang sudah remaja. Kalaupun sudah nggak di Pulau Batam ini, tetaplah diingatkan, jangan sampai nggak beribadah. Ibadah pun yang jelas. Terus dukung, terus anjurkan. Saya ngomong kepada remaja-remaja satu, kau di mana? Masih di sini. Ya, kau gunakan kesempatan 3 tahun ini ya. Gunakan kesempatan 3 tahun ini untuk dengar firman. Siapa tahu nanti kau sudah SMA, kau pergi. Gunakan supaya kamu nanti ada bekal, supaya kamu jangan mau digoyang-goyangi oleh yang lain-lain. Gunakan kesempatan beribadah selama 3 tahun. Gunakan itu. Siapa tahu nanti kamu SMA-nya atau setelah tamat SMA kamu keluar dari Batam ini, entah lanjut kemana. Ada stok istilahnya. Ada bekal firman Tuhan yang kamu dengarkan dalam penggembalaan ini. Mulai dari sekolah minggu sampai remaja. Kenapa? Teruna-teruna yang mati rebah. Rebah ini bukan mati dia, tapi nggak berdaya, gampang sekali jatuh. Jatuh bukan jatuh dalam dosa perzinahan aja. Jadi teroris juga bisa. Itu juga kejatuhan. Murtad itu juga kejatuhan. Begal juga kejatuhan, banyak lah. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Jadi memang seperti itulah. Pasti jatuh, rebah ketika kita semua tidak lagi rasa atau tidak pernah lagi dikenyangkan oleh firman Tuhan. Tunggu aja saatnya, itu pasti akan rebah. Boleh-boleh aja dia dikuat-kuatin, tapi nggak bisa, pasti rebah. Udah jelas kok ini karena apa dia rebah, jatuh karena haus. Dia coba kesana nggak dapat. Akhirnya apa? Rebahlah. Gara-gara meringankan, menganggap enteng firman Tuhan, akhirnya terjerat. 14. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba. Terus mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Tidak, jadi seperti saya katakan tadi, bukan mati, tapi mereka coba buat ibadah sendiri, tetapi bukan lagi Allah yang Allahnya, tapi dewa asing. Dewa Asima ini kan bukan dewanya orang Samaria ini, dewanya orang Hamat ini. Namun Samaria jadi ikut-ikutan membuat Dewi Asima ini jadi Allahnya. Kita baca ayat ini dalam Dua Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja 17.
yang ke-24 kita baca. Ayat yang ke-24 agak panjang tapi nanti kita lihat. 2 Raja-Raja 17. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan, sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. 27. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Ya, saat itu kan pada waktu itu diceritakan pasal yang ayat yang ke-24 ini, kita lihat di sini Raja Asyur pada waktu itu sedang berkuasa. Dikatakan di sini dicampur, yaitu bangsa-bangsa orang Babel, orang Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim dicampur kepada Israel utara. Terbentuklah dari sini orang Samaria namanya. Jadi orang Yahudi bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Jadilah namanya orang Samaria, Blasteran. Nah, orang-orang yang datang ini ke Israel ini gak mengenal Tuhan. Disuruhlah Raja Asyur ini supaya diajarin mereka mengenal Tuhan. Tetapi sesungguhnya Raja Asyur sendiri tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Supaya jangan ribut orang Israel itu. Karena kan ribut orang Israel, bagaimana ini yang kau datangkan ini kok malah gak bisa menyembah Tuhan. Nah, disuruhlah Raja Asyur supaya mendatangkan imam. Dikatakan ayat yang ke-28, baca. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada itulah Tuhan. Tujuannya, ya, supaya dia ajar orang-orang yang dicampur tadi, yang dimasukkan tadi, supaya diajar untuk mengenal Tuhan. Terus, tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri. Iya, tapi nggak bisa juga. Kenapa? Sudah lengket Allahnya itu. Nah, kita baca terus saja terus. Dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Lompat saja, lompat ayat yang ke-32. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkut dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. 33. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Inilah membuat ibadah menurut adat dahulu. Karena nggak bisa dipuaskan oleh firman Tuhan, sementara jiwanya terus haus dan lapar, akan coba buat ibadah dan mencari ibadah. Tetapi sesungguhnya dikatakan di sini dicampur dengan kebiasaan-kebiasaan dahulu. Kalau kita terus mencampur ibadah dengan kebiasaan-kebiasaan kita, atau dengan kata lain tidak mengalami suatu perubahan, tetap aja kelaparan. Dia coba terus beribadah buatan sendiri. Dalam suratan Rasul Paulus ada ditulis itu, mencoba membangun ibadah buatan sendiri. Tetapi sesungguhnya bukan ibadah yang memang beribadah kepada Tuhan. Ada juga embel-embelnya di belakang. Sudah ditempatkan di situ tempat-tempat dewi-dewinya, Dewi Asima itu. Sudah
Saudara baca ayat yang ke-24 sampai 41 nanti. Baca semua, coba lihat. Bagaimana mereka membuat ibadah. Dikatakan ayat yang ke-32. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah lain juga. Mana mungkin? Itu kenapa terjadi? Karena sudah haus sekali. Sementara dia terus cari nggak dapat, dia buat sendiri. Ujung-ujungnya dia buat perkumpulan sendiri, dia buat persekutuan sendiri. Jadi kalau ada orang buat perkumpulan sendiri, buat persekutuan sendiri, itu karena mereka nggak pernah lagi menerima kepuasan mendengarkan firman Tuhan di sini. Makanya buat di sana, buat di sana, buat di sana, buat di sana. Bukan ibadah kelompok yang saya maksud. Itu. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Harusnya bukan ibadah kita, kan seringkali diingatkan ibadah kita ini jangan, walaupun dahulu baik, tapi harus terus naik dan naik. Kalau sama dengan dahulunya, ngapain beribadah? Coba kita lihat dulu, saya mudah-mudahan dapat dalam suratan Kolose kalau nggak salah ya. Paulus katakan mereka membangun ibadah buatan mereka sendiri. Coba cari, saya ingat Pak. Ayat Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua, kita lihat. Ayat yang ke-16 saja lebih ke. Ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan ikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ini 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, ibadah buatan sendiri terus seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan. Kan keren ini kan, menyiksa diri kan seperti hebat sekali nih, melebihi daripada yang ditulis dalam firman Tuhan. Merendahkan diri, menyiksa diri, radikal sekali nih. Tapi ujung-ujungnya hanya memuaskan hidup duniawi. Coba membangun ibadah tetapi hanya memuaskan dunia. Walaupun sepertinya peraturannya kan hebat-hebat. Jangan jamak ini, jangan ini, jangan ini. Bunuh itu, habisin itu. Menyiksa diri kan. Tapi sesungguhnya nggak ada kepuasan. Nggak bisa juga itu. Jadi kalau kita melihat ada ibadah-ibadah seperti ini, itu ibadah-ibadah orang yang kelaparan. Ibadah-ibadah orang yang kehausan. Coba membuat ibadah sendiri. Kenapa? Nggak bisa lagi makan dari firman Tuhan, nggak bisa lagi minum firman Tuhan ketika dia datang beribadah kepada Tuhan. Akhirnya buat sendiri untuk menenangkan dia. Coba ditenangkan, coba cari damai, coba cari ketenangan, nggak dapat. Karena bukan di situ masalahnya. Harus dia kembali menghormati firman Tuhan. Harus kembali tetap menghargai teguran-teguran firman Tuhan. Dan harus tetap menyukai perkataan-perkataan yang tulus. Bukan perkataan-perkataan bohong,
perkataan-perkataan yang tulus, yang jujur. Itu harus disukai. Jangan sampai perkataan-perkataan benar dilecehkan, dibully dan lain sebagainya, dianggap ini dan itu dan sebagainya. Akan tiba saatnya, dikatakan tadi dalam Amos, akan tiba saatnya. Waktu itu akan datang. Orang ketika lapar membuat ibadah itu dicampur dengan sedikit-sedikitlah suasana-suasana duniawi. Itu kan gara-gara gak puas itu. Firman Tuhan ini sampai saat ini saya masih rasa puas. Ketika dengar firman Tuhan saya masih merasa puas. Dan saya dapat. Gak dapat lagi, nanti dia akan campur dengan duniawi, dengan apa yang ada di dunia ini. Dia campur dengan model-model dunia. Itu gara-gara gak rasa puas ketika dengar firman Tuhan. Gak ada yang lain lah. Dia sudah mengecilkan Eva. Dia sudah anggap ringan tuh firman Tuhan. Dia tidak menyukai lagi firman Tuhan. Tapi kita malam hari ini masih menyukai firman Tuhan. Biarlah terpuji nama Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita katakan sama Tuhan, saya masih cinta kepada firman-Mu Tuhan. Saya masih rindu kepada firman-Mu. Saya masih ingin. Dan teruslah kiranya ada jiwa di hati ini, jiwa yang haus akan firman Tuhan. Dan ketika saat datang haus, ketika dengar firman Tuhan, haus itu hilang. Kalau enggak nanti kita akan campur dengan gaya-gaya dunia. Betapa banyak sekarang ini kita melihat. Saya juga mendengar tadinya begitu bagus, tapi sekarang sudah berbaur dengan yang namanya dengan dunia ini. Rusak. Oleh karena apa? Kata-kata tadi dalam Kolose tadi itu berkanjang kepada penglihatan dan lain sebagainya. Bukan lagi dia menerima. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Gembala Sidang terus mengharapkan firman Tuhan supaya dia berfirman. Kita makan dari memang firman dari Tuhan. Sebab gak gampang mencari firman Tuhan dari Tuhan. Orang bisa saja menyampaikan firman Tuhan. Bisa, siapapun bisa. Ini Alkitab ini dijual kok di mana-mana. Sampaikan aja, banyak. Nah, di internet itu banyak kok. Tapi firman yang dari Tuhan, wah gak mudah. Gak mudah firman yang dari Tuhan. Makanya banyak orang berkanjang kepada penglihatan yang dia rasa Roh Kudus berbicara, dia melihat dalam mimpi, dia ini dan sebagainya macam. Itulah yang merusak. Sehingga ibadah bercampur dengan segala macam yang duniawi. Nah, sekarang masih terjaga. Saya kadang melihat atau merenungkan Tuhan sampai saat ini memang masih ada gembala yang menjaga. Semogalah Tuhan sedang jemaat ini terus, karena ini kan selamanya. Manusianya nggak selamanya. Tapi kalau ini selamanya, manusia kan ya itu dibatasi dengan umur, atau dibatasi dengan pekerjaan, dibatasi dengan tempat, dibatasi dengan apa lagi, usia dan lain sebagainya, dibatasi lah. Tapi kalau rumah Tuhan ini di sini terus ini sampai kekal. Nah, semogalah Tuhan ibadah ini terus seperti ini, bahkan makin berkenan kepada Tuhan. Ini bukan rasa takut atau apa, tapi udah banyak yang tadinya bagus, tapi sekarang bagaimana? Kalau sampai saat ini masih kita dijaga, waduh, terima kasih sama Tuhan. Kalau sudah Gembala Sidang nanti ke surga, yang lanjutin. Aku mikirnya sampai situ. Bukan mau gembala ini cepat-cepat berangkat, tidak. Tapi pasti berangkat kan? Pastilah. Kalau nggak berangkat dia, kita yang berangkat. Antara itu aja. Nah, bagaimana dengan sidang jemaat ini? Masihkah tetap begini? Tetap masih baik ibadahnya? Masih tetap baik beribadah ke depannya? Wah. Hanya kita-kita yang tetap masih diberikan rasa haus, itulah yang akan menjaga kita, ibadah kita tetap baik. Makanya tetaplah kita tetap mempunyai hati yang haus, ingin beribadah kepada Tuhan, dan ibadah itu tetap dikenan oleh Tuhan, dan hati diberikan rasa haus Tuhan akan firman.
Jangan sampai sedikit pun, jangan sampai masuk rasa bosan. Jangan sampai. Biarlah Tuhan memuaskan dengan firman-Mu yang akan saya dengar, karena saya mau datang sekarang ke rumah Tuhan. Sejak duduk kita katakan, Tuhan, sejak saat ini saya menantikan firman Tuhan. Segeralah Engkau berfirman. Waduh, kalau seperti ini terus hati kita, tetap akan Tuhan terus jaga ibadah kita. Kita begini, ada dalam kitab Raja-Raja, saya lupa itu raja siapa itu. Biarlah pada zamanku baik. Ini kan mementingkan diri sendiri. Jadi setelah dia, terserah mau ibadahnya baik atau enggak. Wah, gawat ini. Kita harus kita pikirkan sampai di bawah-bawah kita tetap juga merasakan yang kita rasakan sekarang. Jangan di bawah-bawah kita sudah enggak seperti kita rasakan lagi sekarang ibadahnya. Kan masih banyak yang di bawah ini, anak-anak saudara lah, anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih bayi sekarang. Kan mau besar itu, gak mungkin bayi terus. Dia akan besar. Kita makin mengecil. Nah, kalau ibadah ini tetap kita jaga, kan kita harus lihat mereka. Nanti mereka yang akan beribadah lagi, menggantikan kita. Jangan kita, yang penting saya pada zaman saya bagus, nanti setelah saya terserahlah. Wah, bahaya ini. Nah, itu yang bisa memungkinkan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Tetaplah Tuhan, Kau jaga ibadah kami ini, supaya kami sebagai umat Tuhan ini tetap merindukan ibadah yang baik dan firman Tuhan terus disampaikan di sini. Terus disampaikan di sini. Sampai Tuhan datang. Terus disampaikan firman Tuhan. Kita rindukan itu. Kita rindukan. Kita tidak mau, dan saya juga nggak mau ibadah ini rusak. Tetap dijaga Tuhan terus. Makanya kita doakan di bala sidang. Terus kita doakan supaya diberikan kekuatan yang baru. Walaupun usia makin tambah, tetap Tuhan tolong supaya kami tetap digembalakan dengan baik. Taulah kita mendoakan. Dan melalui doa hamba Tuhan juga lah kita jadi begini kan. Melalui doa beliaulah jadi seperti ini diriku, kita semua. Nah, kita doakan juga supaya Tuhan berikan kekuatan, supaya dia bisa berdoa untuk kita. Kalau tidak ada kekuatan dia, mau doakan gimana kita? Putus nanti doanya gimana? Supaya kita doakan terus, kita doakan supaya Tuhan panjangkan umurnya, Tuhan berikan kesehatan, supaya dia berdoa bagi kami. Karena kami sampai saat ini karena doanya. Kan itu kan dalam Ibrani pasal yang ke-13, terus menaikkan doa untuk kita. Nah, kita doakan juga lah supaya diberikan kesehatan kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala, supaya dia terus mendoakan kita, terus juga mendoakan ibadah kita ini supaya baik. Jangan sampai kelaparan ini terjadi pada kita, sebab itu pasti datang. Kalau selama ini mungkin kita anggap ringan, tetapi kembali kepada Tuhan. Jangan itu dibiar-biarin. Jangan pernah kita membiar-biarkan dan menganggap ringan ibadah apapun. Kalau namanya ibadah, main-main. Tapi jangan ibadah dijadikan main-main. Kalau main-main aja. Ada waktunya bermain-main. Tetapi jangan ibadah dimain-mainkan. Kita tetap harus hormat kepada ibadah. Mau ibadah apapun itu. Sedangkan sekolah minggu aja kami dinasihati. Orang tua dengar mungkin. Sama nilainya itu dengan ibadah umum. Jangan anggap itu main-main karena anak kecil. Anak kecil ya memang begitulah. Dunianya masih begitu. Tapi kita yang sudah besar, jangan pula kayak dia. Kita harus tuntun dia supaya beribadah. Apalagi ibadah kelompok, ibadah penyembahan, kaum muda, remaja, komunita. Jangan cuma ibadah umum itu ibadah. Bukan, ibadah umum ibadah juga, ibadah yang lain juga ibadah juga. Ibadah ucapan syukur pun, ibadah kemalangan pun sama ibadah juga itu. Kita harus tetap menghormati ibadah itu. Sedih kalau kita sempat merasakan kelaparan, gak pernah dipuaskan. Sementara duduk terus, kayak saya ini, terus duduk melayani, tapi gak pernah puas. Atau gak puas lagi dengan firman Tuhan yang disampaikan. Mau disampaikan hari apa aja, waduh, serugi sangat. Inilah yang paling malang.
Dan kita biasa-biasa saja, nggak susah. Emang sudah mati ini, harusnya susah lah. Kenapa kok nggak puas ya? Tanya-tanya dalam hati, kenapa ya? Bahkan lebih baik datang sama om tuh, kenapa ini kok nggak susah? Biar doain supaya bertobat. Jangan tenang-tenang aja, nggak rasa apa-apa, tenang aja. Wah, ini makin mengeras nanti, makin mengeras, makin membatu ini, dan nggak bisa lagi, tidak bisa lagi dimaafkan. Katakan firman Tuhan. Karena sudah mengeras, dibiar-biarin lapar, dibiar-biarin. Terus beribadah tapi dibiar-biarin, hatinya nggak puas, dibiar-biarin. Akhirnya dikeraskan Tuhan. Ujung-ujungnya nggak dimaafkan lagi. Selesailah sudah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita selalu susah kalau nggak makan firman Tuhan. Selalu susah kalau nggak menikmati firman Tuhan. Nah ini masih berbahagia kita di situ. Supaya kita dipuaskan ketika datang ke rumah Tuhan. Kita kan banyak masalah ini di rumah kita masing-masing, kan banyak masalahnya. Nah, solusinya datang ke rumah Tuhan, itu pasti mendapatkan kebahagiaan kalau emang hati kita rindu bertemu dengan Tuhan. Supaya kalau kita pulang, ketika kita pulang, kita tenang menghadapi masalah itu. Karena kita sudah lebih dahulu dikasih makan. Udah puas minum, udah puas makan. Kembali udah tenang. Menghadapi pun sudah aman, udah bisa menghadapi. Orang lapar kan gimana menghadapi masalah orang lapar? Ngangkat tangannya pun udah gak bisa lagi, namanya sudah lapar. Tapi kalau orang sudah kenyang, mau ngangkat apapun pasti bisa. Orang lapar berbuat apa? Gak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia coba, dirinya pun tertimpa nanti. Mau ngangkat berat malah ketimpa. Orang lapar, kekuatan apa yang ada pada orang lapar? Kalau kita merasa lapar, gak pernah dipuaskan oleh firman Tuhan, disuruh melayani, pelayanan apa? Bisa, tapi ya begitulah. Gimana pelayanan seorang yang lapar? Adalah lewat pelayan yang lapar. Gimana lah, jalannya pun gak jelas. Melayani lagi katanya, aduh gak bisa, tumpah semuanya. Jadi kalau kita rasa pelayanan, saya juga kalau merasa pelayanan gini, waduh bahaya ini. Inilah pelayanan yang lapar. Cepat-cepat supaya makan. Apalagi pelayanan kita makin lama kan makin banyak. Dilayani oleh orang lapar. Bagaimana mungkin? Nah ini yang kita lihat ya, supaya kita jangan sampai. Kita harus jaga, dikatakan Rasul Paulus, jaga hati. Dari semuanya yang patut dijaga, jaga hati kita. Tuhan, supaya hati yang haus akan firman Tuhan dan tetap menghormati firman Tuhan ini tetap ada di hati. Jangan sampai hilang. Hanya itu aja yang memungkinkan saya supaya tetap kuat dan bisa melayani Tuhan. Bisa dipuaskan. Jangan sampai kelaparan itu terjadi, menimpa kita. Mungkin bukan sekarang, tetapi akan menimpa itu kepada kita. Kalau emang dari sekarang kita tetap terus aja mengentengkan firman Tuhan, terus aja meringankan firman Tuhan, akan terjadi. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Saya juga tidak mengharapkan diri saya kelaparan. Cepat-cepat datang kepada Tuhan, perbaikilah hidup ini Tuhan. Mau saya belajar, mau ibadah apapun itu, ibadah sekolah minggu pun saya harus tetap menghormati itu ibadah. Bukan main-main ibadah. Jangan sampai nanti dikatakan neraca itu diringankan Tuhan juga. Kita pun ditimbang jadi ringan, diringankan Tuhan karena kita sudah lebih dahulu meringankan Dia. Ya, mengentengkan Dia. Nah, malam hari ini ayat terakhir kita baca Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Sekali lagi Pak. Barang siapa kukasihi. Iya, kita masih dikasihi Tuhan. Kita merasa kita dikasihi Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan lah. Terus? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dikatakan ayat yang ke-20, ketika firman Tuhan disampaikan, dia sedang mengetok pintu hati kita. Siapa yang mau buka, dia masuk. Semoga dalam ibadah-ibadah apapun juga kita selalu buka hati kita ketika dia mengetuk. Jangan kita mengeraskan hati. Kita berdiri semua, kita naikkan pujian. Janganlah keraskan hatimu. Dari Salo nomor berapa itu? Ada S kayaknya. Coba singer bantu itu.